Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bu Dita untuk anak-anak kelas 8 di pelajaran seni budaya. Nah, kemarin di pertemuan selanjutnya kita sudah mengerjakan tugas yang berhubungan dengan menggambar dengan komposisi simetris, tapi berupa sketsanya bunga mawar, begitu kan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang lainnya. Nah, di sini Bu Dita baca-baca juga. Nah, karena Bu Dita ini juga harus banyak belajar juga sama dengan kalian. Nah, ini buku keseni budayanya kalian ya. Bu Dita hari ini belajar tentang menggambar ilustrasi. Apa saja menggambar ilustrasi? Ada macamnya banyak, mulai dari kartun yang biasanya kalian lihat di TV, ada karikatur yang biasanya ada di koran, kemudian ada komik ini yang kesukaannya kalian baca di perpus, dan juga ada ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini biasanya ada di novel. Kalian biasanya kalau di perpus juga kan suka baca kayak gitu ya. Ada gambar-gambar yang menarik di situ. Kemudian ada yang jarang kalian dengar, vignette. Vignette itu adalah gambar cuplikan yang ada di koran. Biasanya ada halaman kosong, kemudian daripada kosong diberikan ilustrasi gambar yang sesuai dengan tema atau judulnya. Itu namanya vignette. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak hal, walaupun tidak seluruhnya, mulai dari komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Insya Allah semuanya sudah bisa ya, karena sampai saat ini belum ada pertanyaan ke Bu Dita. Tapi mungkin juga kalian malu untuk bertanya. Nah, ini penyakit namanya, jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu bukan berarti kalian bodoh, tidak. Bertanya itu malah anak yang pintar, anak yang cerdas, karena dia teliti, dia seksama, dia memperhatikan apa yang disampaikan. Kalau malu bertanya, wah jelas nggak bisa mengerjakan tugas. Kalau kita mau untuk bertanya, pasti bisa mengerjakan tugas. Gitu maksudnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi, teknik-teknik menggambar, serta bagaimana sih yang namanya pensil atau alat yang digunakan untuk menggambar. Nah, nanti akan kalian pelajari di situ semuanya. Jadi sebelum kalian melangkah untuk mengerjakan LKS, kalian sudah punya bekal ilmu yang lengkap supaya nanti ketika mengerjakan LKS bisa nilainya maksimal dan hasilnya juga optimal. Gitu ya. Jadi nanti diperhatikan setiap slide yang ditampilkan Bu Dita di video itu selalu dilengkapi dengan penjelasan yang Bu Dita lakukan. Kenapa sih Bu kayak gitu? Karena Bu Dita itu ingin anak-anaknya paham, ingin anak-anaknya mengerti apa yang disampaikan. Jangan sampai mereka itu bertanya-tanya, apa sih yang diomongkan Bu Dita? Bu Dita kesini ngomong apa? Jelaskan apa? Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Bu Dita. Oleh sebab itu, kalian nanti mohon untuk diperhatikan setiap slide yang ditampilkan. Jika ada tugas yang ada di belakang, mohon dikerjakan dengan seksama. Tidak tahu, boleh japri ke Bu Dita, tidak masalah. Bu Dita malah senang. Ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat melihat slide-nya, diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Wes tak lihat tok, gak didengarkan suaranya. Maru waktu pertanyaan atau soal, nah langsung, waduh Bu, aku gak tahu, padahal gak dibaca sebelumnya, gitu ya. Oke, semangat belajar, tetap sehat, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kamu untuk malas belajar. Oke? Oke, hai nak, ketemu lagi di pertemuan kedua sama Bu Dita. Silakan tugas-tugasnya untuk dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan dulu di saya, baru saya masuk di materi selanjutnya. Oke? Sambil saya menunggu kamu mengumpulkan tugas, saya jelaskan juga ya di sini ya. Oke, jadi materi kita tetap menggambar model. Yang kemarin kita menggambar model, saya menjelaskan tentang pola simetris, asimetris, dan sentral. Maka sekarang lanjut ke dalam menggambar model, mengenai prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model yang kedua ada yang namanya proporsi. Kalau yang pertemuan pertama kemarin ada yang namanya simetris, asimetris. Sekarang prinsip yang kedua adalah proporsi. Apa proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal, perbandingan yang sesuai dan harmonis. Harmonis itu indah dilihat dan dirasakan antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Diperhatikan contoh yang ada di PowerPoint, ada dua contohnya.
ya. Jadi proporsi yang terlihat indah dan menarik itu di mana tidak ada gambar yang tumpang tindih. Semua gambar walaupun berbeda ukuran tetap terlihat. Entah itu tempatnya yang ditaruh agak maju, entah itu tempatnya yang tinggi ada di belakang, kecil di depan, jadi semua akan tampak rapi, tidak tumpang tindih begitu ya, awur-awuran gitu tidak. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan dan kesatuan. Keseimbangan adalah keselarasan. Keselarasan itu nyambung tidaknya, padu tidaknya antara bidang gambar, objek yang dihasilkan dengan menggunakan skala dan memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Jadi keseimbangan itu kita harus melihat kira-kira kalau gambar ini atau benda ini ketika saya mau gambar saya letakkan di tempat yang gelap maka hasilnya seperti apa. Jika saya letakkan di tempat yang terang, terangnya itu di sebelah mana? Apakah harus berada pas di depannya cahaya atau boleh membelakangi cahaya atau di sampingnya cahaya dengan bantuan kertas atau bantuan apa? Nah, itu namanya keseimbangan, harus sesuai, terlihat bagus ya. Kemudian ada kesatuan. Kesatuan itu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman dan antar objek gambar yang baik. Jadi kalau kamu mau memfoto seperti yang Burita tadi, apakah harus pas depannya cahaya ataukah boleh membelakangi cahaya? Nah, ini akan memberikan efek tertentu, memberikan efek kesan ruang. Mau dijadikan apa? 3 dimensi, 2 dimensi atau gambar-gambar biasa. Nah, kita harus melihat sudut pandangnya. Begitu ya. Yang selanjutnya ada prinsip, ada unsur-unsur menggambar model. Kalau tadi sudah prinsip, sekarang ada unsur menggambar model, yaitu ada garis, ada bentuk, ada bidang, tekstur, gelap dan terang yang berhubungan dengan pencahayaan. Yang kesemua hal ini digunakan untuk membantu dalam menggambar model. Ada satu contoh yang disajikan sama Budita di dalam PowerPoint-nya, diperhatikan yang dinamakan garis itu seperti apa, gelap terangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, teksturnya dan bidangnya. Gitu ya. Jadi nanti sudah ada sangat jelas sekali yang namanya garis itu menggesernya itu dan tampaknya akan seperti apa sih hasilnya. Jadi lukisannya bisa terlihat seperti hidup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan yang digunakan ada pensil, bisa pensil 2B, bisa pensil HB gitu ya. Pokoknya jangan pensil yang tipis-tipis itu jangan, nanti gak terlihat apapun gambarnya. Yang kedua ada penghapus. Ini terutama ini anak-anak ini kalau beli penghapus ojo sing sewuan talare, engko garai bekasi ireng nak. Jadi kamu cari penghapus itu yang bisa menghapus secara keseluruhan, bersih, rapi, tuntas, kinclong kayak sunlight gitu ya. Kemudian ada kertas. Kertas yang digunakan ini bisa macam-macam. Tapi karena kalau kamu masih di SMP, maka menggunakan kertas yang biasa saja. Buku gambar yang biasa itu loh, jangan buku gambar yang besar, nanti habis-habisin duit ya. Jadi buku gambar yang kecil itu aja cukup. Oke. Selanjutnya pensil warna. Pensil warna ini ya macam-macam apa yang kamu punya pensil warnanya. Karena kita tidak menggunakan cat air, kita menggunakan mewarna kering, maka boleh menggunakan pensil warna, krayon atau spidol. Kecuali kalau gambarnya basah ya baru pakai cat air atau cat minyak. Nah, kemudian ada krayon dan ada cat air ya, bisa milih salah satu tadi yang sudah dijelaskan sama Budita ya. Selanjutnya, karena kita sudah selesai menjelaskan tentang menggambar model mulai dari pertemuan pertama, diingat-ingat lagi ada prinsipnya. Kemudian di pertemuan sekarang saya lanjutkan prinsip dan aturannya.
Sehingga sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan pengerjaan tugasnya. Kalau tugas 1 kemarin sudah menggambar sketsa, sekarang ada tugas yang kedua. Cobalah untuk menggambar salah satu objek. Kamu boleh milih objek alam, objek benda, atau objek manusia yang kamu suka, dengan menggunakan metode komposisi asimetris. Nah, kalau yang mawar tadi komposisinya simetris, kalau yang ini komposisinya asimetris. Diberikan warna yang menarik pada buku gambarnya. Bu, komposisi asimetris itu gimana sih, Bu? Kalau Bu Dita disuruh gambar komposisi asimetris, maka Bu Dita akan menggambar manusia, di mana manusia itu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Difokuskan seperti menggambar orang sedang ingin berfoto, di mana kalau orang foto itu kan yang tinggi di belakang, yang sedang di tengah, yang pendek di depan. Tadi ben ketok kabeh rancak apik rapi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Gambarnya kayak gitu, namanya asimetris ya. Tetap di buku gambar dan diberi warna. Kemudian ada tugas yang selanjutnya. Tugas yang selanjutnya ini dari sketsa gambar. Jadi Bu Rita memberikan kamu sketsa gambar, sudah disiapkan. Coba untuk menggambar ulang. Kamu tinggal menggambar ulang sesuai dengan contoh persis, dan berilah warna dengan menonjolkan bentuk garis, gelap dan terang, dan bidangnya seperti yang ada di aturannya tadi. Kamu memberikan garis supaya gambar itu terasa hidup. Gelap terang itu warnanya, oh kira-kira nih cahayanya dari belakang, maka saya akan memberikan efek warna gelap di belakang dan terang di depan. Kemudian sesuai dengan contoh pada buku yang sudah dijelaskan, sesuai dengan contoh yang sudah saya jelaskan dan dikerjakan pada buku gambar gitu ya. Yang selanjutnya masih ada tugas keempat. Tugas keempat ini hanya soal-soal latihan saja. Ini sama ditulis di buku tulis ya, sama soalnya, soal jawaban dikumpulkan di saya. Bu, tugasnya lu Bu banyak Bu. Ya iyalah nak, tugasnya banyak. Oleh sebab itu Bu Rita kasih tahu mana yang tugas bisa dikumpulkan hari ini, mana tugas yang bisa dijadikan PR. Tugas yang bisa dikerjakan hari ini adalah tugas ketiga, karena kamu tinggal mengcopy gambarnya dan mewarnai saja. Jadi untuk hari ini Bu Dita tunggu tugas ketiga untuk dikumpulkan. Kemudian tugas mana lagi yang juga ditunggu hari ini? Tugas keempat. Jadi tugas ketiga dan tugas keempat dikumpulkan hari ini ya nak ya. Ditunggu karena waktunya masih ada kurang lebih 1 jam. 1 jam 15 menit. Oh waduh, suwe sekali ya. Itu cukup untuk dibuat mengerjakan tugas 2 tugas. Jadi tugas ketiga dan tugas keempat dikerjakan, dikumpulkan hari ini. Tugas keempat di buku tulis dan tugas ketiga di buku gambar gitu ya. Jika kalian tidak mengumpulkan, artinya tugas tidak masuk di saya dan saya tidak bisa merekam tugasmu, artinya tugasmu kosong. Nanti kalau remedi di akhir ulangan tengah semester, saya tagih itu ya, tugas-tugas yang kosong. Saya tidak mau nagih satu persatu dekat-dekat karena rugi, gak enak, gak panen. Jadi saya nagihnya di belakang-belakang semua ya. Jadi tugasnya dijadikan PR ada di tugas kedua dan juga tugas kelima. Nah, ada tugas kelima apa Bu? Silahkan untuk mengerjakan LKS halaman 14 sampai 17 pada Romawi A dan sampai Romawi C. Jadi halaman 14 sampai 17 mulai Romawi A sampai Romawi C. Setelah itu seperti biasa insya Allah kita cocokkan ya. Jadi ada 2 tugas, tugas 2 dan tugas 5 dikerjakan
kerjakan di rumah dijadikan PR karena memang banyak. Tugas ketiga dan tugas keempat karena cuma sedikit dikerjakan di rumah. Saya tunggu sampai jam 9 karena waktunya masih sangat-sangat lama ya. Jadi eman-eman dibuat laya-laya menjadi tim rebahan, sudah sangat lama menjadi tim rebahan ya. Oke, untuk yang tugas kelima ini ada di LKS, jadi kalian bisa mengerjakan di LKS, begitu ya nak ya. PowerPoint yang diberikan sama Bu Dita itu bukan dibuat mainan, tapi itu dibuat bahan pelajaran. Ojo lali nak, kamu harus memperhatikan dengan seksama, jangan sampai kamu delewer waktu ulangan kamu tidak bisa. Nah ya rugi siapa? Dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan boleh seperti biasanya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan, tanya yang sejelas-jelasnya karena orang bertanya itu tidak berarti dia bodoh. Orang tidak mau bertanya artinya dia sesat di jalan. Oke, jadi saya akhiri. Kita bertemu untuk mencocokkan yang lainnya. Ada dua tadi ya, tugas nomor 2 dan tugas nomor 5. Kita punya utang untuk mencocokkan itu. Hari ini kita tunggu, saya tunggu soalmu yang saya suruh mengerjakan nomor 3 dan 4. Jika sudah, kamu boleh keluar dari jam saya, pindah ke jam yang lainnya. Jika belum maka harus diselesaikan dan saya tidak mau menerima tugas yang molor-molor ya. Hari ini materinya masih ada yang lainnya, jadi yang sudah selesai mengerjakan tugas saya bisa log out dari kelas saya dan pindah ke kelas yang lainnya, siap-siap untuk menerima pelajaran yang baru. Oke, terima kasih, saya tunggu tugas-tugasnya.